Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyina, pungkasane para nabi. Wa sayyidu waladi Adam lan bendorone anak Adam, tegese menungso, ajma'ina halih sekabehane. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan pemimpin manusia seluruhnya. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, ini bagian akhir dari makna syahadat yang kedua. Mu'allif menjelaskan di antara hal yang wajib kita imani terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita wajib meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya khatamun nabiyyin, akhir para nabi, artinya tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Karena terkadang ada seseorang yang ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, kemudian ada yang mengatakan, bukankah Nabi Isa juga masih hidup? Nah, kita jawab, iya, Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan nanti di akhir zaman akan turun dari langit sebagai salah satu tanda besar kiamat. Yang dimaksud Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir adalah bahwa tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Isa itu diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad, hanya saja beliau masih hidup. Dan nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, beliau itu mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajarkan syariat beliau ketika itu, tidak, tetapi beliau mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dalam sebuah hadis, ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun, beliau kemudian mempersilahkan kepada Al-Mahdi untuk menjadi imam sholat. Artinya bahwa syariat ketika itu yang akan diterapkan oleh Al-Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Maksudnya tidak ada seseorang yang diangkat menjadi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keyakinan yang harus kita teguhkan di dalam hati kita. Jangan sampai kemudian goyah. Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali orang-orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Begitu Rasulullah wafat, itu ada beberapa orang yang mengaku menjadi nabi. Di antaranya yang terkuat namanya Musailimah Al-Kadzab. Nah, ini seseorang yang mengaku menjadi nabi, murtad kemudian mengaku menjadi nabi, dan kemudian diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu ada lagi
Bahkan di Indonesia belakangan ini juga ada yang mengaku menjadi seorang nabi. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu harus kita tegaskan pada diri kita bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Siapapun dia yang mengaku menjadi seorang nabi, apakah dia misalnya orang yang luar biasa, memiliki keanehan-keanehan, misalnya dia bisa menghilang, misalnya dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang, kemudian mengatakan kepada kita, saya adalah nabi, maka wajib untuk kita dustakan, wajib untuk kita mengatakan kepadanya, kamu pembohong, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban, keanehan yang terjadi padanya bisa jadi itu adalah sihir, bisa jadi itu ada istidraj untuk menyesatkan dirinya. Karena itu wajib untuk kita tolak. Kenapa? Akidah Islam mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah ayat Al-Quran sangat jelas disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Disebutkan wa khataman nabiyyin. Rasulullah Muhammad itu adalah penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi seseorang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada kelompok, sekarang ada kelompok namanya kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah yang berasal dari Qadian, daerah India, Pakistan, namanya kelompok Ahmadiyah. Sampai sekarang menyebar di Indonesia juga ada, meskipun terpecah menjadi dua. Tetapi sampai sekarang terus menyebar, bahkan menyebar di seluruh dunia. Pusatnya kalau dulu itu di Qadian, di India. India kan dulu India kemudian menjadi dua, India dan Pakistan. Kemudian sekarang bahkan di Inggris yang menyebar luas di Eropa. Ini kelompok Ahmadiyah. Mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad, tokoh mereka itu adalah nabi. Bahkan memang Ghulam Ahmad ini mengaku menjadi nabi. Maka dapat dipastikan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang, karena bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan bahwa nggak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Tetapi kelompok Ahmadiyah ini kemudian mentakwilkan ayat ini. Mereka mengatakan wa khataman nabiyyin, itu artinya bukan bahwa nabi itu akhir para nabi. Bukan maknanya menurut mereka Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, bukan menurut mereka. Tetapi khatam itu artinya adalah cincin menurut mereka. Wa khataman nabiyyin menurut mereka artinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah cincin perhiasannya para nabi. Nah, itu menurut siapa? Kelompok Ahmadiyah. Dan sekarang masih menyebar di Indonesia. Yang harus kita waspadai, jangan sampai terpengaruh. Karena kita meyakini tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran seperti ini penafsiran yang keliru. Bisa dibantah dengan mudah dengan berbagai argumentasi. Yang pertama, ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang sama dengan qiraah yang berbeda. Jadi
ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai qiraah. Jadi ada berbagai macam bacaan yang semuanya bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini dalam satu qiraah dibaca wa khataman nabiyyin. Dalam qiraah yang lain itu dibaca wa khatiman nabiyyin, dikasrah taknya. Yang umum itu qiraah yang kita anut wa khataman nabiyyin. Tetapi ada jalur qiraah lain yang membacanya wa khatiman nabiyyin. Kalau wa khatiman nabiyyin maka artinya adalah akhir para nabi. Wa khataman nabiyyin artinya juga akhir para nabi, sama. Tetapi wa khatiman nabiyyin itu memperjelas makna wa khataman nabiyyin. Karena ada khatam itu artinya terkadang diartikan cincin. Tetapi qiraah yang kedua ini menjelaskan qiraah yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan khataman nabiyyin adalah khatiman nabiyyin. Ini adalah salah satu hikmah dari bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan beberapa qiraah. Bahwa qiraah yang satu menjelaskan pada qiraah yang lain, menafsirkan pada qiraah yang lain. Ini argumentasi yang pertama. Sudah terpatahkan penafsiran khataman nabiyyin dengan cincin para nabi dengan apa? Dengan qiraah lain dari ayat ini. Dan itu kuat. Kalau ayat menafsirkan ayat itu kuat, terkuat itu penafsiran terbaik. Wa khairu ma fassartahu bil warid. Sebaik-baik penafsiran itu adalah jika ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Maka itu penafsiran yang terkuat. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, maka itu penafsiran yang kuat. Hadis ditafsirkan dengan hadis, maka itu adalah penafsiran yang terkuat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini ayat ini ditafsirkan oleh ayat itu pula dengan qiraah yang lain. Maka ini adalah penafsiran yang terkuat yang tidak bisa dibantah. Ini satu. Kemudian yang kedua, ayat ini juga terbantahkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, wa khutima biyan nabiyun. Wa khutima biyan nabiyun. Artinya para nabi itu khutima, ditutup denganku. Wa khutima biyan nabiyun. Para nabi itu ditutup dengan aku. Artinya nggak ada lagi. Kalau sudah ditutup ya nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafadz wa khutima biyan nabiyun dalam bahasa Arab tidak mungkin diartikan cincin. Tidak bisa. Dari jalur mana saja nggak bisa. Karena dalam bahasa Arab memakai cincin itu bahasa Arabnya adalah takhattama yatakhattamu. Bukan khotama atau khutima. Kalau khutima jelas itu adalah mabni lil majhul. Dari khatama. Nah, di sini memakai cincin itu takhattama dalam bahasa Arab, bukan khatama atau khutima. Karena itulah maka hadis ini tidak bisa dimaknai kecuali dengan bahwa para nabi semuanya itu ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara jelas menegaskan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hadis. Banyak lagi hadis yang lainnya. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakunu fi ummati kadzabun salasuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina
la nabiyya ba'di. Ini lebih jelas lagi. Pada umatku akan ada para pendusta, jumlahnya 30. Semuanya mengaku menjadi nabi. Akan ada 30 orang yang akan mengaku menjadi dirinya nabi. Nah, ini langsung jelas hadisnya. Wa ana khatamun nabiyyin. Lihat lafadznya menggunakan seperti pada ayat wa ana khatamun nabiyyin. Dan aku ini adalah akhir dari para nabi, penutup para nabi. Kemudian sudah seperti itu ditafsirkan lagi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi khataman nabiyyin dijelaskan oleh Nabi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka di sini nggak ada apa lagi, nggak ada sesuatu yang janggal lagi, bahwa tidak ada lagi nabi yang diangkat setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu prinsip ajaran Islam. Hati-hati jangan sampai mengikuti ajaran Ahmadiyah, yang mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka pelin-pelan juga. Terkadang mereka mengatakan bahwa Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang mustaqil, nabi yang mandiri, tidak terikat dengan kenabian Nabi Muhammad. Tetapi terkadang mereka mengatakan Nabi Muhammad menurut mereka Ghulam Ahmad adalah nabiyun zilliyun, nabi yang di bawah bayang-bayang Nabi Muhammad, artinya masih tunduk terhadap ajaran Nabi Muhammad. Terkadang mereka mengatakan Ghulam Ahmad itu adalah Nabi Isa yang turun sebagaimana dalam hadis sebagai tanda datangnya kiamat. Terkadang mereka mengatakan Al-Mahdi itu adalah dia adalah Al-Mahdi. Ghulam Ahmad adalah Al-Mahdi Al-Muntazar. Semuanya itu terbantahkan, dengan banyak sekali dalil. Kalau dia mengaku menjadi Al-Mahdi, sudah jelas nggak sesuai dengan dengan hadis Nabi. Sifat-sifatnya nggak sama. Al-Mahdi adalah keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Muhammad bin Abdullah, itu saja sudah beda. Dari sisi nama saja sudah beda. Kalau dia mengaku Nabi Isa alaihissalam juga sangat berbeda dengan sifat-sifatnya. Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, jelas Nabi Isa itu adalah Isa bin Maryam. Sementara dia anak siapa? Bukan anak Maryam. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Isa itu turun ke bumi, dia akan memecahkan salib. Dia akan itu diantaranya banyak yang beliau lakukan. Tetapi apakah salib sekarang masih ada? Masih banyak, semakin banyak saja. Nah, padahal siapa? Ghulam Ahmad sudah ada dan sudah meninggal sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi ternyata masih banyak juga. Artinya apa? Dia bukan Nabi Isa alaihissalam, juga bukan Al-Mahdi, juga bukan seorang Nabi Zilli atau Nabi Mustaqil, bukan sama sekali. Dia adalah kadzab, seorang pendusta. Maka kita harus berhati-hati terhadap kelompok ini, karena terus menyebar dan terus mempengaruhi. Kita harus kuat bahwa akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini tidak ada lagi yang diangkat menjadi seorang nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang lain-lain. Di Indonesia banyak sekali. Dulu ada orang namanya Ahmad Mossaddeq. Ahmad Mossaddeq yang 2 kali dia membuat gaduh. Yang pertama dia mengaku menjadi nabi. Ternyata apa? Ribuan orang juga yang kemudian terpengaruh oleh dia. Padahal Ahmad Mossaddeq ini bukan orang yang yang luar biasa. Bukan orang yang hebat,
bukan orang yang misalnya memiliki keajaiban, keanehan yang luar biasa. Dia hanya seorang mantan pelatih bulu tangkis. Jadi ketika muda jadi pelatih bulu tangkis. Kemudian ketika tua dia mengaku menjadi nabi. Jurusannya sudah jauh sekali nih. Tetapi meskipun begitu, ternyata apa? Ternyata ada juga yang mengikutinya dan tidak sedikit. Artinya banyak orang umat Islam yang bodoh, yang akidahnya tidak mapan, yang tidak mengetahui bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hanya diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan kekayaan. Jika mengikuti dia, maka seseorang kemudian terikut. Ada juga yang dengan bisa menggandakan uang, seseorang bisa terikut. Saking bodohnya dia terhadap ilmu-ilmu agama, sehingga akidahnya rapuh, mudah terpengaruh oleh yang lain. Di Jakarta ada seorang perempuan namanya Lia Eden. Dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Dan putranya itu diangkat menjadi seorang nabi. Dan dia kemudian sudah dipenjara dan tetapi juga banyak juga pengikutnya. Setiap ada orang yang mengaku menjadi nabi, selalu saja ada orang yang mengikutinya. Sebuah yang memprihatinkan, yang menunjukkan bahwa betapa banyak umat Islam yang tidak memahami akidahnya sendiri. Untuk itulah maka di sini perlu untuk kita tegaskan bahwasanya udah nggak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, itu nggak ada lagi. Siapapun orang yang mengaku-ngaku, meskipun jubahnya besar, jenggotnya sampai tanah misalnya, bahasa Arabnya fasih, Al-Quran hafal misalnya, kemudian dia mengatakan saya adalah nabi, wajib kita katakan kamu pembohong. Wajib kita katakan kamu pembohong. Al-Quran sudah mengatakan wa khataman nabiyyin. Hadis sudah mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelah aku. Maka bagaimana kemudian seseorang itu bisa mengaku menjadi seorang nabi? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dari Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah cincin perhiasan dari para nabi, ini juga sebuah pelecehan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan itu pujian bahwa Nabi Muhammad adalah perhiasan para nabi, cincin perhiasan para nabi. Seakan-akan itu adalah pujian, tetapi sesungguhnya itu adalah pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makna bahwa Nabi Muhammad adalah cincin perhiasan para nabi, artinya Nabi Muhammad tidak lebih mulia dari para nabi. Karena mereka menganggap para nabi ibaratnya adalah jari dan Nabi Muhammad adalah cincinnya. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih berharga, jari atau cincin? Jari pasti lebih berharga. Jika seseorang misalnya cincinnya nggak bisa dikeluarkan, padahal membahayakan pada dirinya. Ketika seseorang disuruh untuk memilih, dipotong jarinya atau dipotong cincinnya, maka seseorang pasti milih cincinnya aja dipotong, nggak usah jarinya aja dipotong, eman-eman cincinnya, nggak mungkin. Kenapa? Karena jari ini lebih berharga daripada cincin. Maka ketika orang Ahmadiyah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah cincin perhiasannya para nabi, maka mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak lebih mulia dari para nabi. Padahal kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdalul makhluqat mutlaqan, makhluk yang paling mulia secara mutlak.
Beliau adalah yang termulia. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau. Seluruh para nabi adalah makhluk yang termulia, tetapi Nabi Muhammad adalah yang termulia dari seluruh para nabi itu. Nah, maka mereka menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekali lagi kita harus waspada terhadap kelompok ini, karena ada di sebagian di Kediri ini juga ada di daerah sana di Gurah sana itu ada markasnya dari kelompok ini. Nah, kemudian juga ada di beberapa daerah di sini yang orang Ahmadiyah yang meyakini keyakinan yang buruk ini. Bahkan diantaranya karena dia sendiri seakan-akan dia menjadi orang NO dan ikut ngaji di Muslimatan. Nah, itu ada. Kita mengetahui orangnya. Nah, tetapi apa? Ini karena mereka hanya 1-2. Tetapi kalau mereka banyak, maka bisa membahayakan. Satu pun mereka juga akan membahayakan karena mereka tetap akan mengajak kepada orang lain. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Wa sayyidu waladi adama ajma'in. Dan Nabi Muhammad wajib kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi manusia seluruhnya. Beliau yang paling mulia, beliau adalah pemimpin bagi seluruh manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati wala fakhra." Saya adalah sayyid, saya adalah pemimpin dari anak Adam. Anak Adam adalah manusia. Karena semua manusia yang ada sekarang ini semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka ketika disebut anak Adam, maka yang dimaksud adalah seluruh manusia. Nah, saya adalah pemimpin dari anak Adam, dari seluruh manusia pada hari kiamat. Wala fakhra, dan ini bukannya aku sombong. Aku ucapkan ini bukan untuk menunjukkan bahwa aku sombong, tetapi tahaddusan bin ni'mah, tetapi untuk menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi hukumnya sunnah seseorang menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Yang penting tujuannya hanya itu, tahaddusan bin ni'mah, bukan untuk kesombongan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, fahaddits, maka ceritakanlah kepada orang. Jadi jika kita misalnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apapun, maka boleh hukumnya bagi kita untuk menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, kepada orang lain. Tetapi ingat, jangan sampai tujuannya adalah untuk sombong. Jika tujuannya untuk sombong, maka menjadi haram. Haram bukan karena menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia, tetapi haramnya adalah karena ada kesombongan di dalam hati. Karena sombong memang minal kabair, termasuk dosa besar yang harus diwaspadai. Tetapi selama seseorang mengatakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan niat tahaddusan bin ni'mah, menceritakan kenikmatan yang Allah berikan, maka ini sesuatu yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini nanti akan menjadi pemimpin seluruh manusia. Wala fakhr, aku mengucapkan ini bukan karena aku sombong. Rasulullah tidak sombong, tetapi saya menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, bahwa nanti saya akan dijadikan sebagai pemimpin dari seluruh umat manusia.
Jadi boleh mengatakan, menyampaikan kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Bahkan boleh kalau seseorang misalnya mengatakan saya adalah orang yang alim, itu juga boleh. Tetapi harus betul-betul alim, nggak boleh bohong. Karena banyak yang sekarang mengatakan saya orang alim, tetapi dia sebenarnya orang bodoh. Pada dasarnya boleh, yang nggak boleh itu bohong. Yang nggak boleh itu apa? Bohong, itu yang nggak boleh. Kalau mengatakan saya alim, boleh, asalkan betul-betul dia memang alim. Kalau seseorang itu bodoh kemudian mengatakan saya alim, lah ini yang berbahaya, dan dia yang namanya bohong tetap berdosa. Seseorang bukan orang yang berilmu, mengaku berilmu. Seseorang bukan ustadz, mengaku ustadz, dan seterusnya. Maka ini membahayakan. Karena dia telah membohongi umat. Yang mereka terbohongi akan mengikuti dia. Dan ini akan sangat berbahaya terhadap agama mereka. Nah, seperti saat ini. Saat ini banyak sekali orang-orang yang kemudian mengaku sebagai ustadz, berceramah di mana-mana, tetapi kemudian ternyata baca Al-Quran saja tidak bisa. Baca Al-Quran sok hafal, tetapi ternyata bacaannya semerawut, banyak yang dihilangkan, yang harusnya dikasroh di dhammah, yang harusnya panjang dipendekkan, yang harusnya pendek dipanjangkan, tetapi begitu dia mengaku sebagai orang alim. Nah, ini banyak sekali fitnah pada zaman sekarang ini yang harus diwaspadai. Nah, jangan sembarangan kita untuk mengambil ilmu pada hari ini, karena banyak orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di dunia maya, di medsos. Nah, kalau di dunia nyata ada juga, tetapi tidak sebanyak yang di media sosial. Meskipun yang di medsos juga mereka ada di dunia nyata juga. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr, ini juga salah satu dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Nah, ini adalah salah satu dalil. Ketika kita ditanya mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, dalilnya adalah hadis ini, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Seseorang itu dijadikan sebagai seorang pemimpin dari umat manusia karena dia adalah yang termulia dari seluruh manusia. Nah, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang termulia. Bahkan tanah yang digunakan untuk menguburkan jasad mulia Rasulullah itu menjadi tanah yang termulia. Jadi di dunia ini ada dua tanah yang mulia, namanya tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Nah, Makkah dan Madinah ini lebih mulia dari tanah-tanah yang lainnya. Tetapi ada tanah di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, yang paling mulia, yaitu tanah yang digunakan untuk menguburkan jasad mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena digunakan untuk menguburkan makhluk termulia, maka yang terkait dengannya menjadi yang termulia juga. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ini juga menjadi dalil bagi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dalam mengucapkan, menyebut Nabi Muhammad itu boleh diiringi dengan lafaz Sayyidina Muhammad, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena ada kelompok Wahabi
itu mengatakan nggak boleh mengatakan Sayyidina Muhammad. Baca sholawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad, nggak boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditambah Sayyidina itu nggak diajarkan oleh Nabi, kata orang Wahabi. Nggak ada Sayyidina itu. Nah, maka kita katakan lah ini Rasulullah mengatakan ana sayyid. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa saya adalah sayyid. Maka boleh ketika kita membaca sholawat atau kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan menyebut sayyidina. Tidak wajib, tetapi boleh kita membaca seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, di dalam sholat salah satu rukun dari sholat itu membaca sholawat. Setelah membaca tasyahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita baca itu sholawat. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, jadi ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh dalam sholat dibaca. Di luar sholat boleh, di dalam sholat juga boleh. Nah, tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk mengucapkan Sayyidina untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Wahabi ini, salah satu ciri khas orang Wahabi ini, sesuatu yang berkaitan dengan pengagungan terhadap Nabi, pujian terhadap Nabi, cinta terhadap Nabi, mereka selalu nggak senang. Mereka selalu nggak senang. Kita perhatikan ajaran-ajarannya itu selalu menjauhkan umat Islam dari kecintaan, pujian, pengagungan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ini, kalau kita membaca Nabi Muhammad dengan diiringi dengan Sayyidina, nggak boleh kata mereka. Padahal ini adalah apa? Pujian, penghormatan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi, orang Wahabi mengatakan itu bid'ah, sesat, pelakunya di neraka. Padahal itu apa? Itu adalah sebuah ungkapan rasa cinta umat Islam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita umat Islam memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jika misalnya sebagian kita karena cintanya terhadap anaknya, setiap hari kelahirannya diselamati. Ada yang sampai puasa, ada yang mengadakan ulang tahun bahkan. Ini apa? Karena cinta terhadap anaknya. Kita mencintai Rasulullah lebih dari mencintai seluruh manusia, anak kita, istri kita, dan sebagainya. Maka umat Islam menunjukkan itu dengan memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa kata orang Wahabi? Mereka mengatakan itu haram, itu bid'ah, sesat, di neraka, dan seterusnya. Karena apa? Berhubungan dengan Rasulullah. Misalnya lagi apa? Tawassul, tabarruk dengan Nabi. Tawassul, tabarruk dengan Nabi itu adalah menunjukkan juga pengagungan kita bahwa Rasulullah itu penuh dengan keberkahan. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, apakah itu rambutnya, apakah itu pakaiannya, apakah itu sendalnya, semuanya barokah. Maka kita tabarruk dengan Nabi. Apa kata orang Wahabi? Orang Wahabi mengatakan itu syirik. Tawasul dengan Nabi itu syirik. Istighosah dengan Nabi itu syirik. Karena apa? Berhubungan dengan Nabi. Contoh yang lain, kita pujian setelah azan. Pujian itu isinya adalah memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya pujian itu begitu, makanya disebut kalau Jawa apa? Pujian. Meskipun kemudian berkembang, pujiannya kadang istighfar, kadang apa? Kadang ada ceramah juga di situ.
Karena apa? Isinya pelajaran. Misalnya rukun Islam iku 5 misalnya, kan itu pelajaran. Tapi asalnya disebut pujian itu karena apa? Karena isinya itu sholawat kepada Nabi, pujian terhadap Nabi. Itu asalnya begitu. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di luar, meskipun tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia luar biasa. Setiap masjid Ahlus Sunnah itu setelah azan selalu ada pujian. Nah, di luar negeri juga ada, setelah azan kemudian mereka mengumandangkan apa? Sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang Wahabi? Orang Wahabi mengatakan itu haram, itu bid'ah, Nabi nggak pernah melakukannya, dan seterusnya. Nah, jadi setiap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi mereka nggak senang. Bahkan Ibnu Taimiyah, yang ini juga diikuti oleh orang Wahabi berikutnya, yang mengikuti dia, mengatakan bahwa melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk berziarah ke makam Nabi adalah perjalanan yang haram. Jadi kalau kita dari Indonesia, saya ingin berziarah ke makam Rasulullah, saya niat ke sana untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kata orang Wahabi itu perjalanan maksiat, nggak boleh menjamak dan mengqashar sholat, karena itu perjalanan maksiat. Padahal Rasulullah sendiri bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Bagaimana kemudian seseorang mengatakan haram untuk melakukan perjalanan jauh berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menurut mereka, kalau ke makam Nabi itu ya mampir sajalah. Nah, jadi mampir, tujuannya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, nanti mampir ke makam Nabi nggak apa-apa, tapi jangan kemudian bertujuan untuk berziarah ke makam Nabi. Itu siapa? Itu Wahabi. Kalau kita boleh, kita boleh, bahkan sunnah hukumnya kita melakukan itu, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kelompok Wahabi ini tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam hal yang terkecil mengucapkan Sayyidina untuk Nabi Muhammad mereka larang. Kita membaca sholawat dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mereka bilang itu bid'ah, itu nggak boleh, itu haram. Apalagi kalau dalam sholat lebih nggak boleh lagi. Kata mereka, ada sebuah hadis mereka mengatakan qala Rasulullah la tusayyiduni fis shalah. Kata mereka, maknanya janganlah kalian mengucapkan Sayyidina untukku dalam sholat. Hadis ini jelas hadis maudhu', hadis ini hadis palsu. Apa tanda bahwa hadis ini adalah palsu? Karena bahasanya tidak fusha, tidak fasih. Bahasa Arabnya tidak benar ini. Kalau dalam bahasa Arab, Sayyid itu dari kata sada yasudu, bukan sada yasidu. Maka bahasa Arabnya bukan la tusayyiduni dalam bahasa Arab. Maka ini keliru. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah afhasun nas. Orang yang paling fasih bahasa Arabnya itu ya Nabi. Nggak pernah Nabi salah dalam berbahasa Arab. Rasulullah tidak pernah salah dalam berbahasa Arab. Yang paling fasih, yang paling bagus bahasa Arabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ilmu nahwu ataupun ilmu saraf itu dibuat mengacu kepada Al-Quran dan mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, selain juga mengacu kepada syair-syair jahiliyah. Nah, ini artinya kalau dikatakan bahwa Rasulullah bersabda dengan sabda yang keliru seperti ini dari sisi bahasa, maka jelas ini bukan hadis ini. Ini karangan orang saja ini. Buatan orang yang nggak seneng mengucapkan Sayyidina untuk Nabi Muhammad, kemudian membuat hadis-hadis yang palsu. Begitu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok zaman dahulu, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka untuk memperkuat kelompok mereka, kemudian mereka membuat hadis-hadis palsu. Tetapi alhamdulillah kemudian para ulama ahli hadis sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu melakukan penelitian dan membuat kriteria bahwa hadis yang sahih adalah yang memenuhi kriteria ini dari sisi sanad dan matannya. Dia harus bersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil, diriwayatkan oleh orang yang dhabit, tidak ada syad dan tidak ada syudzud dan tidak ada illah dalam matannya. Ini apa? Ini kriteria yang dibuat sehingga hadis-hadis palsu ini kemudian tersingkirkan dan umat Islam bisa mengetahui mana yang hadis yang asli dan mana hadis yang palsu dengan kriteria-kriteria yang dibuat oleh para ulama ahli hadis. Karena ajaran Islam tetap terjaga, dengan adanya sanad, silsilah keilmuan yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kajian kita pada pagi hari ini, menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, penutup para Nabi, tidak ada Nabi setelah beliau. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang termulia. Beliau makhluk yang termulia, pemimpin dari umat manusia nanti pada hari kiamat, sehingga ini menjadi dalil bagi kita juga bahwa boleh bagi kita untuk memuji Nabi Muhammad dengan menyebut beliau sebagai Sayyidina, Sayyid kita, yang artinya pemimpin kita, yang maknanya beliau adalah khairun nas, manusia yang terbaik, manusia yang termulia. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ilmu agama kepada kita, sehingga hidup kita semakin tertuntun menuju kesempurnaan nantinya. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.